Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dipertemukan kembali di dalam perkuliahan online ya, walaupun cuman lewat YouTube, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua untuk terus menimba ilmu, untuk terus tetap konsisten di dalam belajar. Adik-adik semua, khususnya mahasiswa saya yang belajar studi agama-agama ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan pengantar singkat terkait dengan materi studi agama-agama. Jadi apa pentingnya studi agama-agama bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa IAIN yang kemudian berkecimpung di dalam studi-studi keislaman maupun mahasiswa-mahasiswa umum lainnya. Baik, mari kita langsung lanjutkan saja dan kita langsung simak videonya. Ya, yang pertama kita akan mendiskusikan dulu apa sebab munculnya studi agama-agama. Nah, jadi kenapa studi agama-agama ini kemudian sampai ada begitu. Nah, ada tiga alasan utama kenapa sampai studi agama-agama ini kemudian muncul begitu ya. Banyak perguruan tinggi Islam yang membuka bahkan program studi agama-agama. Nanti akan saya diskusikan. Yang pertama, realitas agama-agama sebagai realitas keilmuan. Jadi sebagaimana halnya realitas sosial atau fenomena sosial sebagai realitas keilmuan di dalam sosiologi misalnya. Artinya adalah studi agama itu bukan cuma berisi tentang doktrin, tentang ajaran-ajaran secara tekstual, tapi juga di situ berisi tentang kajian-kajian yang sifatnya kajian keilmuan. Begitu. Nah, lalu yang kedua, problema dialogis antara agama sebagai realitas, realitas doktrin normatif dan sebagai realitas historis empiris. Nah, maksudnya di sini adalah ini sampai dengan hari ini agama sebagai doktrin dan agama sebagai kajian historis empiris itu sering terjadi perdebatan. Begitu, sering terjadi dinamika begitu. Nah, jadi apakah agama itu hanya berisi tentang doktrin-doktrin atau agama itu ada aspek-aspek historis empiris yang perlu kita kaji bersama. Nah, ini misalkan kita bisa melihat contoh misalnya di dalam sejarah di Islam misalkan di agama Islam. Penganut agama yang sama misalnya, tetapi kalau kita melihat sejarah misalkan pasca Nabi itu kan banyak firqo-firqo, banyak aliran-aliran gitu kan. Ada Syiah, ada Khawarij. Kalau misalkan kita belajar ilmu kalam itu banyak sekali aliran-aliran Islam. Nah, itu kan bukti bahwa agama itu ternyata tidak sekedar doktrin, tetapi di situ ada aspek-aspek perjumpaan antara agama sebagai doktrin dengan konteks struktur masyarakat setempat, sehingga kemudian agama itu kadangkala ketika misalkan dihadapkan misalkan dengan konteks struktur masyarakat, maka bisa ditafsirkan dengan paradigma yang berbeda-beda. Nah, makanya muncul kayak aliran-aliran seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, belum lagi kalau misalkan kita bicara juga di agama lain, misalkan kalau di Kristen itu juga ada berbagai macam aliran, ada Kristen Katolik, Kristen Protestan. Nah, padahal itu sama-sama Kristen. Di Islam juga kan banyak sekali aliran-aliran keagamaan. Belum lagi misalkan kalau kita bicara ormas, gitu ya, ormas-ormas keagamaan. Kita jangan dulu bicara ormas Islam yang ada di seluruh dunia, kita bicara dulu ormas Islam yang ada di Indonesia. Kita tahu bersama bahwa ormas Islam di Indonesia itu yang terbesar itu ada NU, ada Muhammadiyah. Nah, itu kan fakta bahwa agama itu bukannya sekedar doktrin, tetapi juga ada aspek-aspek historisitas, ada aspek-aspek kajian keilmuan di situ yang perlu kita diskusikan. Nah, pada pertemuan berikut nanti akan kita diskusikan itu. Nah, itulah pentingnya belajar studi agama-agama. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, problem dialogis antara agama-agama pada dataran realitas doktrin normatif maupun dataran realitas historis empiris yang melibatkan hubungan antar umat beragama. Nah, ini yang perlu kita diskusikan ke depan, bahwa agama itu apakah jadi problema dalam studi agama-agama itu kadang-kala sering ada benturan antara agama sebagai doktrin dogmatis dan agama yang melibatkan hubungan antar umat beragama. Nah, misalkan ada kelompok agama tertentu yang kemudian mudah mengkafirkan kelompok lain, begitu. Atau ketika dia merasa atau mengklaim bahwa kebenaran itu hanyalah agamanya, maka kemudian mudah sekali menyalahkan kelompok lain. Nah, itu artinya ada problem antara agama sebagai doktrin dan kemudian hubungannya dengan agama lain. Nah, lalu yang berikut,
ketika kita melihat ketiga alasan tadi, tentu kita menyimpulkan bahwa ternyata agama itu bukan hanya sekedar doktrin, tetapi juga ada aspek-aspek studi keilmuan yang perlu kita dalami. Nah, jadi bukti bahwa studi agama-agama itu atau agama itu adalah realitas keilmuan, yang pertama kita bisa melihat dari sisi kurikulum perguruan tinggi. Nah, ternyata beberapa perguruan tinggi besar seperti UIN Jogja, terus UIN Jakarta misalnya, dan UIN Surabaya, itu ada program studi yang khusus membidangi studi agama-agama, namanya program studi prodi studi agama-agama gitu. Nanti silakan dicek di Fakultas Usuluddin di perguruan tinggi tersebut. Jadi ada UIN Jogja, UIN Surabaya itu misalnya ya, dengan UIN Jakarta yang sudah membuka program studi agama-agama. Nah, belum lagi misalkan kalau kita ke UGM, di sana ada program studi di pasca sarjananya itu ada program studi agama dan lintas budaya. Nah, itu juga fokus di studi agama-agama, termasuk juga agama lokal. Nah, seperti agama Nusantara dari zaman dahulu dan kemudian masih lestari hingga kini. Nah, itu kemudian menjadi pusat studi dari pusat studi agama dan lintas budaya itu gitu. Nah, ini Filsi Multikultural IAIN saja itu menganjurkan kita untuk belajar studi agama-agama seperti itu. Nah, itu dari sisi kurikulum perguruan tinggi. Nah, lalu dari sisi kajian keilmuan, kenapa studi agama-agama itu harus menjadi harus dikaji secara mendalam? Itu yang pertama, perjumpaan antara agama dan realitas sosial maupun struktur kehidupan manusia sehingga menimbulkan berbagai aliran keagamaan yang ada yang ortodoks, ada yang klasik, ada yang modernis, ada yang fundamentalis, bahkan radikalis. Demikian pula ormas maupun lembaga keagamaan. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Nah, jadi ketika misalkan agama berjumpa dengan realitas sosial, struktur masyarakat, maka pasti agama itu akan menimbulkan multitafsir. Akan ada tafsir-tafsir yang berbeda terhadap agama itu di antara masyarakat. Karena masyarakat yang berbeda struktur sosialnya, masyarakat yang berbeda budayanya, tentu akan berbeda juga tafsirnya terhadap agama. Nah, itu juga kita bisa lihat kalau dulu itu banyak sekali pasca wafatnya Nabi itu kan Islam itu kan banyak firqo-firqo kan. Nah, seperti itu. Belum lagi misalnya kalau kita bicara di dalam konteks Indonesia, ormasnya itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Syarikat Islam. Nah, itu kan bagaimana kreativitas manusia untuk memaknai agama itu, seperti itu. Belum lagi kalau kita misalkan doktrin-doktrin atau ideologi-ideologi kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang kemudian kita bisa melihat ada yang pemahamannya yang misalkan fundamental, lalu ada yang radikalis, lalu kemudian ada yang moderat yang mengklaim diri sebagai moderat. Nah, artinya ketika kita melihat ada nuansa-nuansa atau warna-warna seperti itu kan bukti bahwa ketika agama dijumpakan dengan konteks sosial itu bisa menimbulkan tafsir yang berbeda. Nah, maka di sini pentingnya studi agama-agama. Nah, di Kristen pun begitu, sama juga dengan Hindu, Buddha, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian yang berikut, dari sisi kajian keilmuan, studi agama-agama itu penting karena munculnya klaim-klaim kebenaran dari masing-masing agama memicu munculnya kebertabrakan atau bahkan pertarungan antara agama-agama. Nah, ini yang paling penting di dalam studi agama-agama itu. Nah, sebenarnya studi agama-agama itu bukan bukan mempelajari secara mendalam ya, atau apalagi misalnya kita misalkan orang Islam lalu kemudian memasuki agama tertentu lalu kemudian belajar di situ, itu bukan seperti itu tujuannya. Nah, tujuannya di sini adalah ketika kita belajar studi agama-agama, kita bisa memaknai apa yang kita bisa memahami apa yang mereka rasakan seperti itu. Orang lain merasakan, sehingga kemudian dengan perasaan memaknai itu, kita bisa kemudian menciptakan suatu hubungan yang harmonis. Nah, itu sebenarnya inti agama-agama itu. Itu namanya keberagaman yang inklusif. Jadi kita misalkan yang beragama Islam misalkan, ketika belajar studi agama-agama ini dengan orang lain itu kita bisa berkerabat, bisa bersahabat dan seterusnya, walaupun berbeda suku, berbeda budaya, bahkan berbeda agama, seperti itu. Nah, jadi bukan masuk di agama mereka misalkan, atau bukan masuk di agama yang lain lalu kemudian dalam tanda kutip menjadi orang lain. Tidak, kita bisa menjadi diri kita sendiri sambil kita menjalin kerukunan dengan orang lain, atau sambil kita
menjalin keharmonisan atau melangkah bersama untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut, poin penting studi agama-agama adalah memahami makna-makna eksklusivitas tersebut dan memungkinkan inklusivitas antar agama-agama sehingga menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Nah, ini yang saya katakan tadi. Nah, jadi poin penting dari studi agama-agama itu bukan, sekali lagi saya mengatakan, bukan untuk menjadi orang lain ya, bukan untuk apalagi menjadi agama lain, tidak, bukan seperti itu. Tapi dengan berbekal studi ini kita bisa memahami apa yang mereka rasakan gitu ya, dengan belajar tentang mereka, misalnya tentang orang lain itu kita bisa memahami apa yang mereka rasakan, lalu kemudian ketika kita memahami apa yang merasakan, kita bisa menciptakan perdamaian antar sesama, karena kan sudah saling paham kan gitu. Dua orang sahabat itu biasanya bertengkar karena mereka tidak saling memahami gitu, atau dua orang yang berbeda, baik berbeda sudut pandang, berbeda latar belakang, itu bisa bertengkar karena kenapa? Karena mereka tidak saling memahami sama begitu. Nah, sebenarnya semangat dari studi agama-agama ini berangkat dari meskipun kita berbeda, kita sebenarnya tinggal di dalam satu rumah gitu. Nah, itu kalau di dalam konsep besarnya itu maknanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, tetapi sebenarnya kita tinggal di satu rumah. Nah, rumah ini yang harus kita jaga bersama. Nah, studi agama-agama itu berangkat dari semangat itu gitu. Jadi kita belajar tentang bagaimana orang beraktivitas, bagaimana perasaan mereka, bagaimana imajinasi mereka, seperti itu. Nah, sehingga kemudian dari aktivitas itu kita bisa belajar. Nah, pada pertemuan berikut kita akan mendiskusikan objek dari studi agama-agama ini. Jadi kita bisa mendiskusikan yang pertama itu secara teoritis, lalu kemudian secara praksis, lalu kemudian secara sosiologis. Kalau secara teoritis itu dia nanti akan kita mendiskusikan dari aspek teologi, kosmologi, dan antropologi. Kalau aspek pengalaman, praksis atau alamiah itu dari aspek ibadah. Jadi bagaimana ritual-ritual keagamaan itu, bagaimana para orang-orang itu kemudian mengekspresikan ritual mereka. Lalu pengalaman sosiologis, yaitu ekspresi dalam pergaulan kemasyarakatan. Nah, itu kita akan diskusikan pada pertemuan berikut. Sekaligus juga kita akan mendiskusikan tentang kenapa di Indonesia ini itu beragam, agamanya itu banyak sekali, ada ribuan agama lokal di sini. Jadi sebenarnya agama di Indonesia itu bukan cuma Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, bukan cuma itu, tapi ada agama-agama lokal yang tidak terekspos, yang tidak masuk di undang-undang. Itu ada orang-orang Samin, agama Bahai, dan seterusnya. Nah, itu ada banyak sekali agama-agama, aliran-aliran lokal, dan kita akan mengkaji itu bukan untuk bukan untuk masuk ke agama mereka, tidak, tetapi bagaimana kita memahami mereka sehingga kemudian kita bisa lebih mudah untuk membangun rumah ini yang namanya Indonesia. Kita bisa lebih mudah untuk menciptakan kerukunan ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini hanya pengantar saja, saya tidak banyak memaparkan teori-teori. Nanti insya Allah pada pertemuan berikut akan saya sampaikan teori-teori tentang studi agama-agama. Ini hanya pengantar saja supaya tidak gagal paham ya. Kita harus membangun dulu fondasi atau cara berpikir kita, begitu. Jadi bukan untuk mencampur adukan, apalagi misalkan ada yang bertanya kepada saya, ini belajar studi agama-agama ini bukan mengajarkan kita untuk misalkan, apalagi mengajarkan kita untuk murtad misalnya, untuk keluar dari agama kita, mencampur adukan agama. Bukan seperti itu semangatnya. Semangat studi agama-agama ini seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita bisa saling memahami, bisa memahami orang lain, bisa memahami orang yang berbeda dengan kita, dan ketika kita memahami orang yang berbeda dengan kita itu, kita bisa lebih mudah untuk menciptakan kerukunan gitu. Karena kalau kita tidak memahami mereka, biasanya kita bisa mudah untuk muncul saling curiga gitu. Nah, maka penting untuk saling memahami, penting untuk saling dengan berangkat dari pemahaman itu kita kemudian mudah untuk membangun kerukunan antar umat beragama gitu. Jadi semangatnya itu. Jadi bagaimana kita membangun kerukunan antar umat beragama gitu. Karena sesuai dengan visi multikultural IAIN, kenapa multikultural? Karena memang Manado ini adalah Sulawesi Utara ini adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam budaya. Baik, saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti materi ini akan saya cantumkan di deskripsi, nanti silakan di-download, diklik saja.